ディナーを楽しもう。 Nah, halo para media Indonesia, jumpa lagi nih di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari seri Tokyo Ghoul live action yang pertama, yaitu Tokyo Ghoul S. Nah, sebelum mulai ada sedikit pergantian pemain di seri ini pada karakter Toka. Kalau di film sebelumnya Toka diperankan oleh Fumika Shimizu, maka pada film ini diperankan oleh Maika Yamamoto, yang saya rasa enggak terlalu berpengaruh melihat mereka berdua sama-sama cantik. Oke, daripada basa-basi lagi, langsung saja kita mulai recap ceritanya. Check it. ディナーを楽しもう。 Nah, pembukaan film diperlihatkan wanita cantik berparas bule, kurang tahu siapa, sedang menuju apartemennya. Di sana ia kaget karena bertemu orang asing yang memakai topeng yang dijuluki Gourmet atau Ghoul yang menyukai cita rasa makanan. Gourmet itu lalu mencokel mata Margaret dan menendangnya keluar dari gedung. Nah, lalu scene berpindah di mana kita diperlihatkan dengan Kaneki dan Toka yang sedang berlatih, di mana Kaneki terlihat semakin kuat, tapi ia belum bisa menguasai Kagone sepenuhnya. Toka juga mengingatkan Kaneki untuk meninggalkan Hide supaya identitasnya tak terbongkar. Lalu ada dua orang sedang membicarakan sesuatu, ia adalah Uta dan Itori. Sekilas info, Uta ialah pembuat topeng yang salah satu topengnya dipakai oleh Kaneki, sedangkan yang wanita adalah Itori, salah satu teman dekat Uta. Bagi K-popers sejati pasti sudah tahu dong pemeran Itori tersebut. Ia diperankan oleh Kang Ji-young, mantan personil dari girl band Kara. Dan mereka berdua adalah teman dari Yomo. Mereka sedang membicarakan rahasia tentang Kaneki. Itori lalu menyuruh Uta untuk membawa Kaneki ke bar miliknya. Toka dan Kaneki pun menjalani hari-harinya seperti biasanya. Tapi Toka bersikap aneh pada temannya yang bernama Yoriko, karena ia tak mau temannya mengetahui rahasianya sebagai Ghoul. Pada suatu waktu kedai Ateku kedatangan sang Gourmet, yaitu Tsukiyama. Tsukiyama merupakan pelanggan dari kedai Ateku dan juga berteman dekat dengan karyawan di sana. Sedikit kita bahas si Gourmet ini. Gourmet adalah julukan untuk Ghoul tersebut, dan Gourmet tersebut bernama asli Tsukiyama Shu. Tsukiyama Shu punya kebiasaan aneh, yaitu ia sangat terobsesi dengan makanan, dan gayanya juga sedikit aneh. Walaupun dikenal dengan Ghoul yang sadis, ia juga dikenal sebagai Ghoul yang sangat sopan. Tsukiyama lalu memesan kopi. Ketika Kaneki mengantar kopi tersebut, tiba-tiba ia mencium bau yang sangat enak dari Kaneki. Dan disitulah pertama kali Kaneki dan Tsukiyama bertemu. Ketika Tsukiyama pulang, Toka memperingatkan Kaneki tentang Tsukiyama. Nah, keesokan harinya Tsukiyama bertemu lagi tuh dengan Kaneki. Tsukiyama ingin berteman dengan Kaneki. Tentunya itu adalah kedok karena Tsukiyama ingin memakan Kaneki. Tsukiyama pun mengajak Kaneki pergi ke perpustakaannya, karena Tsukiyama tahu Kaneki adalah kutu buku. Bahwa waktu kemudian Yomo mengajak Kaneki ke bar para Ghoul dan mempertemukan Kaneki dengan Itori, teman dari Yomo dan Uta sekaligus pemilik dari bar tersebut. Itori meminta Kaneki untuk pergi ke restoran Ghoul bersama Tsukiyama. Dan jika Kaneki berhasil, Itori akan menjelaskan tentang Rise dan alasan Kaneki menjadi setengah Ghoul setengah manusia. Keesokan harinya Kaneki bertemu tuh dengan Tsukiyama. Lalu Tsukiyama pun dengan sengaja melukai jari Kaneki untuk mengambil darahnya. Rencana tersebut pun berhasil. Tsukiyama lalu izin ke kamar mandi. Tsukiyama lalu mencium darah Kaneki dengan cukup nafsu. Dan ia dikejutkan dengan bau darah Kaneki yang sangat lezat, sangat berbeda dengan makanan lainnya. Tsukiyama pun mengajak Kaneki ke restorannya. Karena permintaan dari Itori, Kaneki pun menyetujuinya. Sesampai di sana, betapa terkejutnya Kaneki melihat di sana adalah restoran untuk para Ghoul. Ternyata tujuan Tsukiyama mengajak Kaneki adalah untuk menjadikan ia makanan utama pada pesta tersebut.
Ketika Kaneki hampir dibunuh, tiba-tiba datanglah anggota Shishiji yang dipimpin oleh Amon berusaha membunuh para ghoul yang ada di sana. Tengah kepanikan, Kaneki mengambil kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Kaneki pun menceritakan kejadian kemarin pada Yoshimura, di mana ia sedikit kecewa ternyata di sana banyak manusia yang dimakan oleh ghoul. Setelah diberi nasihat oleh Yoshimura, Kaneki pun kembali tenang. Di saat yang sama, Yoriko datang untuk memberikan makanan kepada Toka karena ia khawatir pada Toka. Tapi Toka menolaknya. Setelah Yoriko pergi, Toka lalu memakan makanan tersebut. Walaupun bagi ghoul makanan manusia sangatlah menjijikan. Setelah selesai bekerja, Kaneki pun jalan-jalan. Di tengah perjalanan, ia melihat Nishiki yang dihajar oleh 3 pemuda. Tak tega meninggalkan Nishiki, ia pun membantu Nishiki dan membuat bandit-bandit tersebut pun lari ketakutan. Kaneki lalu membantu Nishiki pulang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, mereka berdua disambut oleh seorang wanita. Nah, usut punya usut, ternyata wanita tersebut adalah manusia dan merupakan kekasih dari Nishiki yang bernama Kimi Nishino. Kimi bercerita bahwa Nishiki yang telah menolongnya dari jurang kehancuran. Dan Kimi juga tahu bahwa Nishiki adalah seorang ghoul. Walaupun ia tahu, ia tak ingin meninggalkan Nishiki karena rasa cintanya yang cukup besar. Kaneki lalu pulang ke Anteiku untuk mengambil daging untuk diberikan kepada Nishiki. Lalu Kaneki melihat surat yang ternyata dari Tsukiyama. Dalam surat tersebut, Tsukiyama mengatakan bahwa pacar Nishiki ada di tangannya dan meminta Kaneki datang ke alamat yang ada di surat tersebut. Lalu tiba-tiba Nishiki datang dan mengetahui bahwa Kimi telah diculik oleh Tsukiyama. Kaneki dan Nishiki pun berniat pergi menolong Kimi, tapi Toka melarang Kaneki untuk pergi karena tahu Tsukiyama bakal memakannya. Tapi Kaneki tetap ingin menolong Kimi. Nah, sesampai di tempat yang itu adalah gereja tua, Nishiki dan Kaneki melihat Kimi sedang berada di sebuah altar gereja. Melihat hal tersebut, Nishiki marah dan terjadilah pertarungan antara Nishiki dan Kaneki melawan Tsukiyama. Tapi Nishiki masih terlalu lemah untuk melawan Tsukiyama. Jadi Kaneki yang sendirilah yang melawan Tsukiyama. Tapi Kaneki masih kewalahan melawannya. Lalu tiba-tiba muncullah Toka. Melihat Toka yang membantu Kaneki membuat Tsukiyama semakin serius. Bahkan dibantu Toka pun mereka berdua belum mampu mengalahkan Tsukiyama. Malah tangan dan kaki Kaneki dipatahkan oleh Tsukiyama. Nah, di tempat yang sama Nishiki tetap mencoba menyelamatkan Kimi, tapi dihalangi oleh Tsukiyama. Lalu tiba-tiba Nishiki teringat kenangan bersama Kimi, di mana Kimi yang tahu bahwa Nishiki adalah ghoul, tapi tidak takut karena telah dibutakan cinta. Kimi rela dimakan oleh Nishiki. Disitulah Nishiki awal mula mencintai Kimi. Nah, balik lagi ke cerita di mana Toka berusaha menyelamatkan Kaneki. Kaneki berhasil lepas tuh dari genggaman Tsukiyama. Lalu Kaneki meminta Toka untuk memakan sedikit daging miliknya. Setelah memakan daging dari Kaneki, Toka semakin kuat dan bisa mengimbangi Tsukiyama dengan Kagune miliknya dan membuat Tsukiyama terluka parah. Tsukiyama pun berniat memakan Kimi. Lalu tiba-tiba Kaneki menghentikannya dengan memakai Kagune miliknya. Tsukiyama pun berhasil terluka parah. Di saat itulah Toka menyerang Tsukiyama dengan serangan terhasil dan berhasil mengalahkan Tsukiyama. Toka pun berniat membunuh Kimi karena ia telah mengetahui rahasia bahwa Kaneki dan dirinya adalah ghoul. Ketika ingin membunuh Kimi, Kimi mengucapkan sesuatu bahwa Kagune milik Toka sangatlah indah. Itu membuat Toka tidak jadi membunuh Kimi dan pergi di situ. Toka pun merenungi perkataan Kimi. Keesokan harinya Nishiki pun bekerja di kedai Anteiku atas ajakan dari Kaneki. Lalu Hide pun juga telah sembuh dari lukanya dan menemui Kaneki di kedai Anteiku. Dan di bagian terakhir memperlihatkan Toka dan Yoriko pun sudah baikan dan film pun berakhir. Di post credit scene kita diperlihatkan satu ghoul misterius yang sempat memperhatikan Kaneki ketika Kaneki berada di restoran para ghoul. Ghoul tersebut datang ke kafe milik Itori. Ghoul tersebut diperankan oleh aktor Jepang ternama yaitu Makenyo Arata.
Ia adalah Furuta Nimura alias Sota. Ia adalah Ghoul yang merupakan mantan dari kekasih Rise. Ia juga mengetahui rahasia di balik kematian dari Rise. Kemungkinan Ghoul ini akan menjadi musuh selanjutnya dari Kaneki dan kawan-kawannya jika film ini dilanjutkan. ほぐしておかないかさあディナーを楽しもう Oke guys, itulah tadi alur cerita dari Tokyo Ghoul 2 aka Tokyo Ghoul S. Nah, kalau ada yang kurang boleh kali ditambahkan di kolom komentar. Oke, sekian dulu video ini. Yang masih ada di jalan, hati-hati di jalan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Check it.